Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kita sangat patut untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari sepenuhnya bahwa Allah Maha Besar yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingganya kita semua diberi rizki yang begitu banyak, diberi kekuatan fisik, diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita, menjadi bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga besar yang suci, sahabat-sahabatnya yang diridhoi, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk diri khatib sendiri dan seluruh hadirin sidang Jumat, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menghindari dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kita ini harus bertakwa karena Allah mengancam kita dengan iqab, dengan hukuman yang syadid, yang keras seandainya kita tidak melakukan apa yang disebut dengan takwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan ketakwaan itulah kemudian kita bisa membentengi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang berbahaya, pemikiran-pemikiran sesat yang setiap hari berseliweran mencoba masuk ke dalam benak kita, ke dalam pikiran-pikiran kita, ke dalam jiwa-jiwa kita kaum muslimin. Disebarkan melalui berbagai media
Dan semua ini menjadi ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Kalau kita bicara kesesatan, sesungguhnya setiap nabi pasti mengalami musuh, pasti diturunkan oleh Allah musuh. Dan setiap kita, Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah, ambillah setan sebagai musuh. Karena memang kerjaan setan adalah menyesatkan kita, menyesatkan manusia, sehingga kita harus menjadikan setan sebagai musuh. Maka kita bisa melihat sekarang bahwa upaya-upaya penyesatan terhadap umat itu semakin masif. Meskipun secara kelembagaan gerakan-gerakan yang sesat itu relatif sekarang ini sepi, tapi proses penyesatan terhadap umat tetap berjalan. Kita bisa melihat dulu memang banyak, atau bahkan masih banyak, masih ada penyesatan atau gerakan-gerakan yang sesat. Bahkan Depok ini salah satu yang pernah ramai karena pernah ada seorang nabi katanya di sini, di daerah Depok, Tanah Baru kalau nggak salah. Mereka salah seorang warga Depok itu memimpin sebuah gerakan yang saya lupa namanya, itu mengaku sebagai nabi. Ini contoh, dan kita juga tahu banyak, mungkin para jemaah membaca di media di mana-mana, gerakan-gerakan sesat yang ada di Indonesia itu masih banyak ada. Masalahnya kenapa konsumennya tetap ada? Kenapa orang-orang Islam masih ikut gerakan-gerakan yang sesat itu? Bisa jadi sebenarnya orang-orang yang mengikuti aliran sesat itu adalah orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, mencari ketenangan jiwa. Bisa jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kering spiritualitasnya. Akhirnya mereka mencari hal yang bisa mendamaikan jiwanya. Sayangnya ketemunya orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kalau dalam khutbah-khutbahnya Rasulullah sering mengatakan seperti yang khatib bacakan tadi, kulla bid'atun dolalah, kulla muhdatsatuha semua yang bid'ah itu dolal, sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Allahu a'lam, barangkali yang disebut dengan bid'ah yang mengarah kepada kedolalan ini, kesesatan ini, adalah bid'ah-bid'ah yang bisa jadi kita temui pada aliran-aliran sesat itu, yang sebenarnya sudah diberi rambu-rambu oleh MUI, aliran-aliran yang mungkin harus kita curigai sebagai aliran sesat. Pertama adalah menambah, mengurangi atau menghilangkan rukun-rukun iman, rukun Islam, mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian mempercayai ada kitab khusus tambahan selain daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu sedikit yang bisa saya sebutkan sebagai rambu-rambu untuk melihat
apakah sebuah aliran disebut sesat atau tidak. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Sederhana sebenarnya, peganglah dua hal, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya, selama kita berpegang kepada kedua hal tersebut. Kesesatan bisa jadi dari cara berpikir dan dari cara bertindak, ditunjukkannya oleh orang-orang yang mengikuti aliran sesat itu. Cara berpikir itu disebabkan oleh syubhat, orang-orang cerdas yang terlalu berpikir banyak dan melepaskan Al-Quran dan Sunnah dari cara berpikirnya, sehingga pemikirannya tidak terkendali, akan mengakibatkan syubhat yang muncul di benaknya, di pikiran-pikirannya, yang kemudian oleh MUI disebut gerakan atau aliran sipilis, ya. Ini yang harus atau dipatwakan oleh MUI sebagai gerakan sesat. Ada juga dalam tindakan, bisa jadi kalau alam, orang-orang yang ceroboh menghancurkan gedung-gedung dengan bom, dengan dalih sebagai jihad, itu tindakan yang sesat. Allahu a'lam. Semoga Allah menilai orang-orang yang melakukan itu dari niatnya, tapi kalau dari sisi efeknya semuanya merugikan Islam. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita diserbu, dilingkupi, dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha menyesatkan kita? Tadi Rasulullah katakan bahwa berpeganglah kepada dua hal yang kita tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Cuma Al-Quran dan Sunnah ini bisa kita pegang kalau kita dekat. Mengapa orang-orang jauh? Mengapa orang-orang menjadi sesat? Karena dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah? Baca, pelajari, hadiri halaqah-halaqah zikir yang membahas tentang tafsir Al-Quran dan tafsir hadis, agar kita memahami ilmu agama secara benar. Karena kita sebagai kaum muslimin, orang-orang beriman, dituntut untuk berpikir dan bertindak ilmiah. Allah mengatakan kita ini harus berpikir atau bertindak dengan dasar ilmu. Tidak boleh kita dengan asumsi-asumsi, dengan perkiraan-perkiraan. Kita harus melakukan sesuatu dengan dasar ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kita melakukan sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Supaya kita tahu dasar-dasarnya, maka kita harus banyak menuntut ilmu. Kita harus banyak mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kita dekat dengan para ulama, dengan orang-orang alim. Kalau ada masalah, tanyakan kepada orang-orang yang dianggap kompeten dalam masalah agama. Jangan nanya di media sosial, apalagi Twitter, berantakan. Karena di situ begitu banyak orang-orang yang
seakan-akan bisa berfatwa, memberikan solusi-solusi terhadap berbagai masalah, padahal bisa jadi mereka menyebarkan kesesatan. Jaga anak-anak kita, usia-usia SMP, SMA, dari orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka. Ajari mereka agama, ajak mereka ke masjid untuk belajar agama. Jadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Sehingga mudah-mudahan diharapkan kita semua menjadi orang-orang yang awas, yang waspada ketika ada hal-hal aneh yang dibawa oleh seseorang, itu bisa kita deteksi secara dini. Terkait dengan misalnya pengajian diam-diam, Islam itu atau dakwah Islam itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Tapi pada dasarnya Islam itu atau dakwah itu adalah secara terbuka. Apalagi dengan situasi di mana masyarakat dunia ini sekarang semua tahu tentang Islam, maka tidak ada alasan lagi untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi sebenarnya. Perlukah dicurigai orang yang dakwah sembunyi-sembunyi? Bisa jadi. Deteksi dini penting bagi kita agar semuanya selamat. Kita selamat dari aliran sesat, anak-anak kita selamat. Sehingga Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian itu benar-benar bisa diwujudkan di bumi Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
ولذكر الله أكبر